kami, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Shalom, selamat malam, bertemu kembali di program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Malam ini narasumber kita dari Nias Selatan, Pendeta Foluaha Bidaya Eforus BKPN Banua Keriso Protestan Nias. Bagaimana hambanya menjadi berkat dan hendak membawa gereja ini kemana? Dia berkata, gereja ini akan saya bawa menjadi gereja yang misioner. Bagaimana bincang-bincang di bawah tema malam ini dalam program Miracle? Ikuti bincang-bincang dengan Pendeta Foluaha Bidaya malam ini untuk Anda semua dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, ini perbincangan kami. Shalom, Bapak Pendeta Dr. Foluaha Bidaya. Terima kasih sudah hadir di channel kami di Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Apa kabar nih Pak Pendeta? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Baik, bagaimana situasi COVID-19? Apakah pandemi ini juga merupakan pandemi juga di Pulau Nias atau bagaimana keadaan di sana? Ya, puji Tuhan ya, sampai dengan hari ini Kepulauan Nias itu masih tergolong zona hijau ya. Wah, puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Ya, apakah karena daerahnya termasuk daerah yang terisolir sehingga terisolasi juga dari pandemi COVID-19? Tentu tidak lah. Nias sudah maju, banyak anak-anak muda yang luar biasa keluar dari Pulau Nias. Pak Pendeta, Bapak kan sekarang terpilih lagi menjadi Eporus. Luar biasa. Di gereja BKPN Banua Keriso Protestan Nias. Ini berarti yang nampaknya ketiga kali Bapak menjadi Eporus. Bagaimana nih Pak Pendeta, apa yang dirasakan nih setelah terpilih kembali menjadi Eporus? Boleh cerita Pak untuk kita di channel ini? Ya, baik. Memang ini untuk ketiga kali saya terpilih jadi Eforus BKPN. Memang di gereja-gereja kita di Kepulauan Nias ya, dan umumnya di Sumatera Utara bahkan di Indonesia, yang namanya menjadi Eporus atau Ketua Sinode itu dianggap sebagai jabatan tertinggi di organisasi gereja, dan mungkin bagi kebanyakan orang yang menduduki jabatan ini merupakan sebuah jabatan kemuliaan, ya, menjadi sebuah jabatan yang dianggap terhormat. Betul, Pak. Ya, tapi bagi saya, ya saya pikir ini merupakan jabatan biasa saja. Ya, yang terhormat, yang termulia itu hanya Kristus. Ya, kita sebagai hambanya, meskipun jabatan ini dianggap sebagai jabatan tertinggi secara gerejawi, tapi bagi saya ini justru jabatan pelayanan, itu jabatan biasa saja. Apa yang Bapak rasakan ketika ditabiskan kembali? Itu tanggung jawab yang seperti apa yang Bapak emban kembali untuk membawa BKPN ini? Apa yang di dalam perasaan dan dalam pikiran Bapak? Ya, mungkin bagi kebanyakan orang ini sebuah sukacita ya. Tapi bagi saya ini sebuah beban, dan kalau kita bicara tentang beban itu sebuah pergumulan.
Ya justru membuat saya tertunduk dan minta petunjuk dari Tuhan. Wow. Tuhan, apa yang saya mau lakukan dengan Tuhan memberi kepercayaan lagi melalui Majelis Sinode, saya boleh memimpin organisasi BKPN di Kepulauan Nias ini. Ya sebab secara manusiawi ya meskipun katakanlah dari sisi gelar akademik kita sudah punya, sudah gelar S3, lalu dari sisi pengalaman saya sudah 30 tahun jadi pendeta, tapi bagaimanapun kita harus sadari memimpin gereja ini kan berbeda dengan memimpin organisasi lain, berbeda dengan memimpin pemerintahan. Kalau pemerintahan itu yang dikedepankan kekuasaan dan di sana ada tangan besi, ya begitu yang dipimpin tidak menaati pasti ada konsekuensi yang harus diterima atau diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau di gereja tidak seperti itu. Ya kita mesti banyak pertimbangan-pertimbangan. Ya apalagi kita memang harus menjalankan itu berdasarkan kasih, ya. Nah maka itu satu pergumulan besar, satu pergumulan berat, ya karena selain tanggung jawab, tapi di dalam menjalankan tugas seperti ini bukan kekuasaan yang dikedepankan, tetapi pelayanan gitu. Ya. Nah, Pak Pendeta, kan ini Bapak ini sebenarnya di tingkat kepemimpinan sudah nggak diragukan lagi. Bapak setelah jadi Eporus ada masa tenggang, kemudian Bapak tetap menjadi Ketua Dewan Pendeta. Bapak juga di pemerintahan melalui Kementerian Agama di sana. Kemudian beberapa waktu yang lalu Bapak pernah terjun, ya hendak terjun mencalonkan diri menjadi pemimpin daerah untuk daerah tingkat 2 Nias Selatan. Kenapa Pak? Apa yang melatari Bapak kok mau jadi bupati atau wakil bupati waktu itu Pak ya? Ya, sebagai wakil bupati, calon wakil bupati. Kenapa Bapak mau? Padahal kan ini semua pelayanan, tetapi tentu ranahnya beda, situasinya beda antara politik dan pelayanan gerejawi. Ya bisa disamakan. Tapi why? Kenapa? Apa yang memotivasi Bapak waktu itu? Ya, jadi sebetulnya ada 2 bidang yang selama ini saya coba masuki. Yang pertama ketika saya diangkat menjadi PNS. Mungkin bagi teman-teman pendeta, apalagi teman-teman alumni dari YPPI menganggap ini Pak Bidayat jangan-jangan ini lari dari panggilan. Ya, tapi bagi saya justru itu panggilan. Ya. Okay. Karena menurut saya, karena ketika saya sampai di Nias, saya melihat situasi yang memang perlu kehadiran seorang pendeta di Kementerian Agama atau di pemerintahan yang harus mengayomi umat melalui jalur pemerintahan, khususnya di Kementerian Agama waktu itu. Okay. Nah, itulah yang melatar belakangi akhirnya saya coba terjun dan akhirnya Tuhan memberi kesempatan sehingga ya sejak tahun 2006 ya sampai 2013 saya diberi kepercayaan menjadi kepala seksi urusan agama Kristen yang mengayomi semua gereja yang ada di Nias Selatan. Ya, coba Bapak Marlon bayangkan kalau waktu itu saya hanya sebagai pendeta biasa, ya saya tidak bisa masuk ke semua denominasi gereja yang ada. Betul. Nah, itu juga makanya saya bilang ini sebuah panggilan, bukan lari dari panggilan. Oke, ya itu tentu masih masih kalau dalam dunia pendidikan itu katanya linear lah gitu ya. Tiba-tiba ke politik begitu Pak Pendeta. Ya, hal yang sama juga. Ya, memang biasa waktu itu ada yang mengatakan kok pendeta masuk dunia politik. Ya, tapi saya memang banyak diilhami oleh kitab Nehemia. Okay. Karena skripsi saya dulu kan masalah kitab Nehemia. Ya. Waktu saya di Tanjung ini, ya bagaimana Nehemia juga sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan memainkan peran di dunia politik. Itu sebetulnya tujuan saya dulu, sehingga bagi saya politik itu bukan hal yang tabu ya. Yes. Yeah. Ya, kalau selama ini dianggap tabu oleh kebanyakan orang, tapi bagi saya ini sudah harus punya paradigma baru sekarang bahwa kita sudah masanya gereja menggarami dunia politik.
Amin. Ya, Ya. sepanjang Tuhan memberi kesempatan. Tapi kalau Tuhan juga tidak memberi kesempatan, kita jangan paksakan. Jadi waktu itu ya memang ya katakan sajalah belum ada kesempatan lah ya. Ya, jadi sebetulnya waktu itu saya banyak program di bidang pembinaan umat beragama. Ya, kalau setahu saya kalau dulu Tuhan izinkan saya menjadi wakil bupati, saya akan buat program di bidang kerohanian. Ya, tentu yang saya alami tidak hanya umat Kristen, tentu umat lain juga, tapi khusus di bidang agama Kristen, ya tentu saya akan banyak berbuat karena daerah punya dana, saya bisa undang hamba-hamba Tuhan dari luar daerah, mungkin termasuk Pak Marlon lah dari ini teman-teman dari daerah lain, mungkin dari luar negeri kita bisa hadirkan hamba-hamba Tuhan di sini karena ya memang dana yang tersedia untuk itu di pemerintahan ada, kita tinggal mengalokasikan dan minta persetujuan dari DPRD. Ketika itu sudah disetujui ya kita sudah bisa menyusun kegiatan untuk hal seperti itu. Sebetulnya poinnya itu, jadi bukan untuk mendapatkan kursi, kedudukan, bukan. Tapi bagaimana supaya ketika saya masuk di sini saya bisa berbuat banyak untuk umat Kristiani yang ada di Kepulauan Nias, bahkan mungkin di luar Kepulauan Nias saya bisa berbuat. Itu, Memang Pak Pendeta, tentu memang kita semua yakin bahwa daerah-daerah, apalagi kantong-kantong Kristen memang membutuhkan orang-orang yang pemimpinnya juga mengerti pelayanannya. Nah, sekarang Bapak sudah ada di pucuk tertinggi daripada gereja yang sangat berpengaruh, khususnya di Nias Selatan. Mau dibawa kemana ini BKPN? Apa ini mimpi Bapak ini selama periode ini? Mau dibawa kemanakah gereja ini, Pak Pendeta? Silakan. Ya, baik. Jadi yang jelasnya gereja BKPN sama seperti gereja-gereja lain yang namanya terikat dengan suku ya, itu lebih banyak berorientasi pada misi ke dalam. Ya, dan ya saya sebagai seorang pemimpin yang berlatar belakang pendidikan Injili, ya tentu saya tidak bisa membatasi visi misi dengan hanya berorientasi pada pelayanan ke dalam suku Nias. Maka dalam beberapa kali kesempatan pun saya sudah mulai mewancanakan bahwa BKPN ini sesuai dengan visi misi yang sudah kita tetapkan di Sinode harus menjadi gereja yang misioner. Wow. Ya, misioner. Jadi untuk menjadi gereja yang misioner, maka BKPN tidak harus terlibat dalam misi sedunia. Nah, maka oleh karena itu kita sudah punya wacana bagaimana supaya BKPN ini ke depan yang kepanjangannya Banua Niha Keriso Protestan Nias selalu terikat dengan kata Nias. Ya saya pikir tidak ada masalah ke depan namanya juga diubah kan bisa. Ya karena mohon maaf dengan nama juga itu menentukan karakter. Betul. Jadi kalau nama gerejanya terikat dengan suku, saya anggap itu juga tidak misioner. Bagaimana supaya nama BKPN ini ke depan bisa misioner? Misalnya jadi gereja Kristen Protestan Nusantara misalnya, gitu ya. Sehingga namanya tidak lagi terikat dengan suku, dan saya anggap itu memang tidak sinkron dengan amanat agung Tuhan Yesus. Why not ya? Kenapa tidak ya? Mimpi itu bisa terwujud dari Teluk Dalam. Akhirnya muncul gereja yang nasional sifatnya begitu ya. Dan juga ada keanggotaan yang lain. Baik, Pak Pendeta, kan beberapa waktu yang lalu kita juga sudah membaca data bagaimana adanya warga Nias, baik di Nias sendiri maupun di tempat-tempat lain yang berpindah keyakinan. Wow, ini sangat menyedihkan untuk orang Nias gitu loh. Pindah keyakinan itu bagi saya itu sebenarnya masih di luar akal, yang mulai dari orok sudah mengenal Tuhan. Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini kira-kira bagaimana ini Pak Pendeta? Apa pandangan Bapak dan bagaimana kira-kira Bapak sebagai Eforus melihat realita ini? Bukan hanya di Nias loh Pak, tapi juga di luar.
dan terutama mungkin yang di Nias sendiri. Mari Pak Pendeta, gimana Baik. pandangan Bapak? Ya, saya mengamati satu kesalahan gereja-gereja di daerah Nias. Saya tidak katakan di seluruh Indonesia, apalagi di seluruh dunia, tapi bisa saja juga ini bisa terjadi. Yaitu bahwa dalam pengajarannya itu terlalu banyak memberi penekanan kepada moral, pengajaran tentang moral, dan kurang memberi sentuhan atau penekanan kepada masalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, itu kesan saya di dalam beberapa tahun, 30 tahun saya melayani di Kepulauan Nias. Maka di gereja kita pun sekarang di BKPN, dan saya selalu memberi penekanan itu kepada pendeta-pendeta, termasuk guru-guru sekolah minggu yang melayani pemuda dan remaja. Ya, sudah saatnya kalau kita mau supaya generasi Kristen di Nias ini berkelanjutan sehingga tidak mengalami lost generation, maka saatnya belum terlambat. Ya, sekarang gereja mulai memberi penekanan kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, bahwa di luar Yesus tak ada keselamatan, hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Itu harus menjadi penekanan utama, ya, bagi umat Kristiani, terutama bagi generasi muda di Kepulauan Nias. Ya, sebab kalau mereka sudah didoktrinasi dengan pengajaran seperti ini, ya bagaimanapun mereka tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan Yesus, sekalipun mereka mungkin berada di luar daerah, tidak lagi berada di Kepulauan Nias. Mungkin kita juga belajar dari teman-teman dari keyakinan lain, ya, bahwa mereka sangat memberi penekanan terhadap hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi itu sesuai dengan keyakinan mereka. Maka generasi muda mereka pun tidak gampang, ya, berpindah keyakinan. Saya pikir itu, karena keyakinan saya bukan berarti bahwa pengajaran moral tidak perlu, ya. Tetapi ketika generasi muda kita atau umat Kristen itu tidak hanya sekedar nama, tapi betul-betul menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamatnya secara pribadi, maka moralnya itu akan berubah dengan sendirinya tanpa diajarkan. Itu saya punya keyakinan seperti itu. Jadi untuk apa kita mati-matian memberi pengajaran tentang moral, apalagi gereja-gereja seperti ini kan terlalu mengarah kepada masalah penerapan hukum Taurat 1 sampai dengan 10. Ya, dianggap kalau sudah melakukan itu pasti masuk surga. Iya kan? Nah, di beberapa waktu yang lalu Bapak juga menyampaikan data, ada data nih sekian ratus orang di salah satu tempat di Pulau Nias yang berpindah keyakinan. Ini kira-kira menurut Bapak ini penyebabnya itu hanya soal doktrinal kah? Atau ada faktor ekonomi? Atau ada faktor tekanan? Atau faktor apa? Kalau tekanan saya nggak tahu ya di Pulau Nias begitu ya. Apakah ekonomi atau bagaimana? Kok bisa gitu loh di sarangnya di sana itu kok bisa berpindah gitu? Gimana itu Pak Pendeta? Ya, lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, faktor primernya itu masalah doktrin keselamatan itu. Mereka kurang fahami dan kurang mendarat di dalam keyakinan mereka. Sehingga begitu ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, gampang berubah keyakinan. Faktor lain itu apa? Misalnya karena faktor ekonomi. Ya, begitu mereka keluar, ya, lalu mereka dari sisi ekonomi sangat lemah. Ada tawaran-tawaran bagaimana supaya mereka berpindah keyakinan. Yang penting mereka mendapat bantuan dari sisi ekonomi, beasiswa atau apa misalnya. Ya. Mereka gampang terpengaruh. Atau misalnya ditawarkan jabatan pekerjaan, yang penting pindah keyakinan. Gampang, karena ya masalah yang primer tadi itu, masalah keyakinan mereka tentang Yesus Kristus itu betul-betul mendarat. Ya, buktinya ada juga yang memang ada tawaran-tawaran seperti itu, tapi ketika
karena mereka sudah punya keyakinan yang mendasar tentang siapa Kristus dan bahwa hanya ada di dalam Yesus keselamatan jiwa, maka mereka juga apapun yang terjadi, meskipun secara ekonomi mereka tidak memadai, mereka tetap bertahan pada keyakinan kita. Apalagi misalnya ada faktor pernikahan, terkait dengan jujuran yang ada di Nias, ya karena keyakinan ini tadi fondasinya rapuh, tidak kokoh di dalam Yesus Kristus, maka begitu ada tawaran untuk membentuk satu bahtera keluarga dengan biaya yang tidak seperti di Nias, jujuran yang tidak seperti di Nias, dengan gampang mereka terpancing dengan seperti itu, dan mereka bisa pindah keyakinan dari agama Kristen ke keyakinan lain gara-gara itu. Tapi ada juga ya yang tidak mau karena yang tadi itu sudah mendasar di dalam kehidupan mereka. Iya. Baik, Pak Pendeta. Ini beberapa waktu yang lalu kita tahu semua fenomena Sumatera Utara secara khusus di Pulau Nias. Itu babi nggak ada. Habis semua. Pesta-pesta tidak lagi pakai B2 begitu ya. Tapi saya dengar diganti dengan ayam. Untuk orang Nias, pesta nggak pakai B2, jadi pakai ayam, itu di luar benar-benar pikiran kita. Bahwa ternyata menurut saya di sini orang Nias bisa berubah. Budaya bisa berubah dengan peristiwa. Ini bagaimana Pak Pendeta melihat fenomena ini? Bahwa ternyata masyarakat Nias memiliki potensi yang besar untuk berubah. Gimana Pak Pendeta melihat ini? Ya, puji Tuhan lah. Kita juga tidak menduga pada tahun 2020 ada fenomena yang sangat luar biasa di Nias ya. Ya, kematian massal seluruh ternak babi. Iya. Dan di situ saya seperti yang Pak Marwan katakan tadi, rupanya tradisi itu bisa berubah. Orang Nias yang selama ini sangat mengkultuskan babi ya sebagai satu-satunya makanan kehormatan. Ya. Dalam berbagai acara. Ya, termasuk tamu-tamu terhormat dari luar. Ya, bahwa sepertinya kurang terhormat kalau disuguhkan makanan dari ternak lain kecuali daging babi. Sekarang sudah berubah. Artinya dalam acara apapun, termasuk dalam menyambut tamu-tamu dari luar, dengan daging ayam sudah bisa diterima sebagai makanan kehormatan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa memang ternyata apa yang menjadi tradisi selama ini bisa berubah, dan perubahan-perubahan seperti ini menurut hemat saya memang banyak faktor yang mempengaruhinya. Ya, saya sangat yakin bahwa perubahan itu baik dalam aspek seperti yang kita diskusikan ini maupun dalam aspek kerohanian warga jemaat. Ya, kita yakini bahwa Roh Kudus bisa mengubahkan seseorang. Kemudian ya kebenaran firman Allah juga bisa mengubahkan seseorang. Tapi Tuhan juga ada kalanya menggunakan peristiwa-peristiwa tertentu untuk mengubahkan pola pikir atau kehidupan seseorang. Apa yang terjadi di dunia sekarang mungkin dulu kita sering khotbahkan supaya dikurangilah, supaya daging babi itu jangan dijadikan sebagai jangan dikultuskan sebagai sesuatu hal yang memang dianggap lebih terhormat dari yang lain-lain, tapi tetap pola pikir masyarakatnya situ terikat dengan itu, malah itu bisa menjadi bahan konflik kalau misalnya tidak disuguhkan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Ya, jangankan tidak ada, sudah ada pun, tapi kalau salah meletakkannya, yang aturannya sama tulang ini, sama paman ini, sama
sama yang lain. Kenapa dikasih porsi paman ini sudah salah ini? Itu bisa jadi bahan konflik. Jadi persoalan ya. Berubah. Ya, kalau dulu Pendeta, kita sering saya potong. seperti Pendeta. ini terjadi. Ya. Saya potong. Jangan-jangan banyak orang mengucap syukur itu babi punah, ternak babi punah di Pulau Nias. Masyarakat yang mungkin yang seperti golongan saya yang tidak mampu mengadakan pesta dengan menyediakan ternak yang begitu banyak, jangan-jangan mengucap syukur setelah jadi ayam. Gimana menurut pendapat Bapak? Ya, banyak yang mengucap syukur. Ya, karena dari sisi budget juga kan sekarang sudah sangat menolong ya. Karena tidak lagi mengharuskan itu, karena memang seekor babi itu ya setidak-tidaknya 2 juta. Ya, kalau sampai berekor-ekor 5 ekor kan ya, kalau sekarang 5 ekor ayam paling 200.000 sudah cukup kan. Wow. Ya, jadi dari sisi anggaran juga bisa mengurangi, maka bagi kebanyakan orang bersyukur dengan sekarang tidak lagi mengharuskan kepala babi, daging babi sebagai makanan kehormatan. Ya, bahwa daging ayam pun bisa disajikan sebagai makanan kehormatan dalam berbagai pesta yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk sekarang ya saya kurang tahu nanti kalau ternak babi mulai dipiara lagi. Ya. Nah, Pak Pendeta, kita kembali. Ini kan semua masyarakat tuh harus rela berubah kan begitu ya. Kan kita tahu nih cerita-cerita bahwa ada, tadi sudah disinggung juga, jujuran yang mahal, banyak anak-anak muda yang merasa terhimpit. Selesai pesta banyak utang, hanya untuk selain jujuran, ternak-ternak ini yang begitu banyak dan lain sebagainya, membuat putra-putra Nias itu memilih gadis-gadis suku lain dan menikahnya di tempat lain, tidak mau pulang ke Pulau Nias. Nah, ini kan juga bukan masalah itu, tapi satu sisi putri-putrinya juga rugi kan begitu ya. Nah, ini bagaimana ini? Bakal adakah pemikiran-pemikiran dari para pemimpin, tokoh-tokoh seperti bapak-bapak di lingkungan Nias yang memotivasi, mempush untuk perubahan? Bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini tidak mengalami tekanan yang berat untuk menikah? Mari Pak Pendeta. Ya, baik. Memang berbagai cara sudah kita lakukan ya, baik pihak pemerintah maupun pihak gereja sudah banyak berbuat bagaimana supaya ada pembaharuan di bidang jujuran terkait dengan soal pernikahan di Kepulauan Nias. Tapi sampai hari ini memang belum menunjukkan tanda-tanda perubahan tentang itu. Memang bagi yang mampu sih nggak ada masalah ya. Ya. Tidak mampu. Sehingga kebanyakan anak-anak Nias itu yang merasa tidak mampu secara ekonomi memilih menikah secara kalau endogen di dalam, di luar ya. Secara eksogen ya. Jadi mereka lebih memilih menikah dengan suku lain atau ya justru ada yang menikah dengan agama lain. Ya, jadi memang ini satu masalah dan menurut hemat saya memang ini butuh waktu yang lama untuk mengubah ini ya. Entah bagaimana caranya, tapi juga melalui fenomena yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Artinya begini, dengan mereka banyak menikah di luar, mohon maaf kalau saya katakan banyak gadis-gadis di sini nanti akan menjadi gadis-gadis yang terlantar tidak menikah. Itu Pak. Ya, saya ambil contoh di salah satu daerah di Kepulauan Batu. Ya, kita juga punya jemaat di sana. Ya, untuk Pulau Batu itu kalau dibandingkan jujuran pernikahan dengan jujuran dan di dalam, Pulau Batu jauh lebih besar. Wow. Itu ya. Itu di daerah saya. Maka daerah justru makin besar jujurannya. Iya. Jadi justru anak-anak muda dari sana lebih memilih menikahi anak-anak gadis yang di Terudalam. Oke. Nah, akibatnya banyak gadis-gadis di Kepulauan Batu itu di daerah saya yang tua ya, wanita tua tidak menikah itu.
Nah, apakah melalui itu nanti akhirnya para pengetua adat itu ya berubah pikirannya, oh jangan begitu lagi lah. Nanti akan banyak gadis-gadis yang lanjut usia dan tidak menikah di daerah kita, lebih baik jujurannya kita coba kurangi. Saya sendiri sudah banyak bicara secara pribadi dengan pengetua-pengetua adat, tapi selalu katakan sulit, sulit, sulit. Saya bilang sebetulnya tidak sulit. Ya tergantung bagaimana kita menyepakati itu sebetulnya, disepakati oleh pengetua adat. Tapi tetap jawabannya masih sulit, masih sulit. Nah, jadi menurut saya mungkin melalui fenomena pernikahan secara eksogen ini, tidak lagi endogen di dalam suku sendiri, maka ke depan para pengetua adat ini akan berpikir, kalau begini terus kita pertahankan, maka anak-anak gadis kita tidak akan ada yang menikahi mereka. Saya berpikirnya ke sana. Ya. Itu. Karena sudah ada fenomena itu sekarang, malah ada peningkatan sekarang. Ada peningkatan fenomena itu bahwa mereka lebih suka menikah di luar ketimbang menikah di Nias, terutama bagi yang merasa ekonominya tidak mampu untuk membayar iuran itu. Iya. Baik, Pak Pendeta, meskipun Pak Pendeta kan sekarang tidak ada di ranah politik di pemerintah yang memiliki anggaran besar untuk mengubah perekonomian, tapi kan Bapak juga ada di di satu lingkungan yang didengar oleh masyarakat, kan begitu, pemimpin gereja. Ada enggak pemikiran untuk juga meningkatkan ekonomi di Pulau Nias, Pak? Teluk Dalam, Pulau Batu-Batu, dan saya pikir gereja kan juga diharapkan juga ikut berperan serta meningkatkan ekonomi jemaat gitu loh Pak. Sumber daya alam ada, tapi SDM-nya kan perlu juga dilengkapi. Gimana? Ada nggak program Bapak untuk ke sana? Ya, memang BKPN sedikit meniru atau meneladani atau mencontoh gereja-gereja yang sedikit lebih maju ya dari sisi ekonomi. Ya, beberapa waktu yang lalu sepertinya kita anggap bahwa kalau gereja membicarakan masalah ekonomi itu sesuatu hal yang tabu juga. Betul, betul. Sekarang tidak boleh tabu. Masalah ekonomi itu kan pemerintah yang menangani itu. Kita cukup memikirkan bagaimana supaya warga jemaat beriman kepada Tuhan Yesus, masuk surga, ibadah setiap hari Minggu, baca Alkitab, berdoa, berpuasa, cukup itu tugas gereja. Kalau masalah ekonomi itu biarlah itu tugas pemerintah. Jadi diawali dengan dulu waktu saya di Tanjung Inim, saya mengangkat satu tulisan dulu di skripsi saya adalah melayani manusia seutuhnya. Itu saya terinspirasi dari kitab Nehemia ketika dia membangun kembali Yerusalem, orang Israel ketika terjadi pasca pembuangan itu. Lalu waktu itu saya coba terapkan di gereja kita bahwa BKPN itu harus melayani manusia seutuhnya. Dan waktu itu saya membaca satu buku yang memang cukup menolong saya, terbitan dari Batu kalau saya tidak salah, ada beberapa orang penulisnya waktu itu. Di situ digambarkan bahwa ada dua ekstrim yang terjadi di dalam gereja. Ada gereja yang ekstrim vertikalis, hanya memikirkan bagaimana kehidupan rohani warga jemaat. Soal jemaatnya mau makan, mau berpendidikan, mau miskin, nggak mau ambil pusing gereja. Ya, dan ini biasanya lebih banyak dilakukan oleh gereja-gereja Injili dan karismatik dulu. Ya. Yang kedua ekstrim horizontalis, yaitu gereja-gereja yang terlalu memberi perhatian terfokus kepada masalah bagaimana membangun ekonomi warga jemaat, bagaimana supaya warga jemaat itu pendidikan tinggi, soal kerohanian warga jemaat, penggembalaan warga jemaat, apakah jemaatnya ikut ibadah, rohani jemaatnya apa tidak, itu tidak dipedulikan. Artinya ya jemaatnya mau mabuk-mabuk, mau jadi preman segala macam itu nggak mau dipedulikan. Yang penting ekonomi warga jemaat itu harus dibangun.
Nah, ketika kita mendirikan BKPN, maka kita katakan bahwa tidak demikian. BKPN harus punya pola pelayanan yang alkitabiah, yaitu pola pelayanan membangun manusia seutuhnya secara simultan. Artinya kita bangun rohaninya, tetapi juga kita sentuh ekonominya. Menyentuh ekonomi warga jemaat itu bisa dengan cara kita memotivasi warga jemaat supaya mereka juga tahu bagaimana cara untuk membangun kehidupan ekonomi. Nah, selain itu, apa yang bisa dibuat gereja juga, misalnya gereja ambil bagian memberikan pelatihan-pelatihan, pendidikan, keterampilan, bagaimana cara membangun kehidupan ekonomi. Lalu gereja juga atau BKPN bisa bekerjasama dengan pemerintah. Mungkin ada program-program dari pemerintah di bidang ekonomi yang bisa diadopsi oleh gereja, atau mungkin kita tidak pakai istilah diadopsi, tapi bisa bekerja sama dengan pemerintah. Ya, kita memfasilitasi supaya warga jemaat kita bisa menikmati program yang dari pemerintah itu. Dan kita sudah mulai lakukan itu di BKPN. Bahkan kita berharap itu, Pak. Ya, BKPN pun sedang memikirkan untuk membangun BUMS, Badan Usaha Milik Sinode BKPN. Harus itu, Pak. Ya, rencana kita kalau Tuhan izinkan, kita mau buka usaha air mineral. Ya, betul. Ya, karena dengan anggota jemaat kita saja yang konsumennya, itu penghasilannya sangat signifikan. Dan itu kita bisa lakukan, dan hasilnya kita bisa gunakan untuk biaya-biaya operasional pelayanan, untuk tambahan kesejahteraan para pendeta, sinenge atau guru jemaat ya, di beberapa daerah yang kita nilai dari sisi finansialnya sangat memprihatinkan. Jadi itu yang sedang kami upayakan sekarang. Puji Tuhan. Tentu dimulai dengan pengembangan ekonomi gereja dulu. Artinya bahwa jika suatu saat gereja tidak lagi menjadi beban bagi jemaat, begitu ya. Puji Tuhan. Pak Pendeta, saya ini sekarang bertanya secara personal. Selama ini kan Bapak itu hebat begitulah ya. Wow, terus di pimpinan tuh. Bapak ada pergumulan nggak sih? Pergumulan. Ada pergumulan nggak Bapak itu ya? Ya pasti ada dong. Pasti ada. Pak Pendeta iya. Ya. Iya. Siapa? Orang mengenal Bapak pejabat, eforus, PNS, uang banyak. Itu anak-anak sukses. Apalah pergumulan Pak Pendeta ini ya? Iya, jabatan banyak. Kalau uang nggak banyak, yang banyak masalah. Iya, jadi gini Pak, siapapun pasti punya masalah. Ya, selagi kita masih hidup, pasti punya masalah. Semakin banyak jabatan kita itu, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Ya, tapi saya bersyukur sampai dengan hari ini saya banyak dilatih oleh Tuhan bagaimana menghadapi dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya, prinsip saya, apa yang saya bisa, saya coba lakukan. Saya coba hadapi, tapi kalau saya anggap ada masalah sudah di luar kemampuan saya serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelesaikannya. Dan saya memang merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam setiap masalah yang menurut ukuran manusia, ya ini merupakan sesuatu hal yang impossible untuk kita bisa selesaikan. Dan ada saja nanti solusi yang Tuhan berikan. Jadi Pak Marlon, saya selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita dulu sudah pernah diajarkan dan sering diajarkan bahwa pemimpin itu harus mengandalkan Tuhan. Salah satu sekarang yang kita terapkan di gereja kita di periode saya ini ada doa semalaman, Pak. Wow. Ya, jadi kami pakai hari-hari libur nasional keagamaan, hari libur nasional keagamaan. Kita buat doa semalaman. Itu sudah mulai di periode ini kami buat itu, dan setiap awal bulan itu hari Sabtu awal bulan itu ada doa bersama. Jadi kita mendoakan pelayanan kita, mendoakan misi sedunia, dan itu bagian dari indikator mengandalkan Tuhan. Bahwa memang sesungguhnya kita tidak mampu. Iya, jadi kita sudah melakukan itu, dan saya himbau teman-teman pendeta supaya semuanya melakukan mobilisasi doa di setiap wilayah pelayanannya masing-masing. Ya, jadi jelas seperti yang saya katakan tadi, memang semakin banyak jabatan yang kita emban, semakin tinggi jabatan kita itu semakin banyak badai yang menerpa. Ya, tapi kita
eh, tetap mengandalkan Tuhan karena secara manusia kita tidak mampu. Ya, kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan yang adalah Immanuel itu kita pasti dimampukan. Pak Pendeta, apa sih pergumulan Bapak yang paling berat yang pernah Bapak rasakan nih dalam perjalanan dan entah Bapak sebagai seorang hamba Tuhan atau pemimpin, apa Pak? Boleh nggak cerita pergumulan paling berat yang Bapak rasakan? Ya, menurut pengalaman saya yang paling berat itu menghadapi teman-teman hamba Tuhan ini. Menghadapi teman-teman pendeta. Oh, tunggu sebentar. Oh, Bapak katakan itu berat. Mana lebih berat menghadapi teman pendeta atau menghadapi jemaat? Lebih berat menghadapi teman-teman pendeta. Kenapa Pak? Kenapa dicoba ini kan yang nonton ini banyak juga hamba Tuhan Pak. Iya. Kenapa lebih berat menghadapi teman pendeta? Menghadapi teman-teman pendeta. Kalau warga jemaat ini kan begitu kita Pak Pendeta, mana lebih berat menghadapi jemaat atau sesama pendeta? Ya, ini bukan teori ya, pengalaman ya. Saya sudah 30 tahun jadi pendeta dan sudah 3 periode memimpin sinode dalam kapasitas sebagai pengurus, itu belum dalam kapasitas sebagai sekretaris umum atau sekretaris jenderal di sinode. Saya pernah jadi preses pendeta Biosok, saya pernah menjadi pendeta jemaat. Jadi dari semua tingkat saya pernah melayani dan semua saya sudah alami bahwa yang paling berat itu adalah menghadapi teman-teman hamba Tuhan, mulai dari pendeta, termasuk majelis, ya itu justru jauh lebih sulit ketimbang menghadapi warga jemaat. Ya, saya pikir di gereja manapun pasti menghadapi hal yang semacam itu. Ya, kalau warga jemaat kan begitu kita ajak dan kita tunjukkan mana yang sesuai dengan aturan, ya mereka lebih gampang berterima ya ketimbang dengan teman-teman yang ada di lini unsur pimpinan ini, ya majelis, teman-teman pendeta yang sebenarnya mereka sudah tahu tapi ya tahu sendirilah. Ya banyak faktornya. Saya sering katakan itu yang lebih menonjol itu adalah masalah ego sektoral dan ego personal. Ya, sepanjang ego personal, ya mohon maaf saya katakan bahwa kalau saya katakan yang lebih banyak di kita itu ya hamba-hamba Tuhan, teman-teman sejawat dalam kepemimpinan majelis itu ego personal. Baik Pak Pendeta, tadi kita udah bicara pergumulan, pastilah pemimpin itu menghadapi banyak pergumulan. Tanpa diceritakan pun, seperti kata pepatah, makin di atas anginnya makin kencang, tadi Bapak katakan kan begitu. Ya. Sepanjang perjalanan, Pak, kalau ditanya, kasih karunia apa yang terbesar dalam hidup Bapak, selain keselamatan? Keselamatan saya sudah mengertikan begitu ya. Apa kasih Tuhan yang Bapak rasakan dalam perjalanan hidup Bapak? Ya, 2 hal yang saya alami. Yang pertama, sukacita dan kesehatan. Iya, jadi meskipun banyak beban pergumulan, tetapi tetap ada sukacita. Wow. Ya, karena memang sukacita itu kan tidak dibuat-buat. Ya, memang itu salah satu dari buah Roh Kudus. Iya, jadi bagaimana bersukacita di tengah-tengah situasi di mana kita tidak mampu bersukacita. Dan saya selalu mengalami itu. Dan yang kedua adalah kesehatan. Sampai hari ini, puji Tuhan, saya tetap sehat. Ya, tetap sehat. Ya, tidak ada penyakit yang membuat saya pada akhirnya tidak bisa melayani, tidak bisa bergerak. Ya, sudah 30 tahun melayani Tuhan, banyak masalah, banyak pergumulan yang dihadapi, tapi tetap sehat ya. Ya, itu kasih karunia menurut saya yang Tuhan berikan kepada saya. Satu lagi Pak Pendeta. Jangan-jangan Pak Pendeta ini gimana? Bapak senang enggak waktu kalau Bapak kan pergi kemana-mana pasti akan disuguhkan menurut tradisi di Pulau Nias itu pasti kepala ternak B2 itu pasti bagian pemimpin kan begitu. Bapak senang enggak ketika ditawarkan jadi yang diberikan itu ayam
ayam negeri lagi ya, bukan ayam kampung. Apa, mana lebih senang? Saya mau tanya secara pribadi, ternak Iya, B2 atau ayam? iya. Eh, Memang selama ini sudah jadi tradisi di mana Eporus pergi itu harus diusahakan kepala babi yang disuguhkan ya. Tapi saya memang waktu tahun 2020 saya masih mendapat suguhan-suguhan seperti itu sebelum terjadi kematian babi secara massal di Kepulauan Nias. Tapi demi kesehatan juga saya selalu membatasi diri untuk mencicipi itu ya. Tapi ketika sekarang ya kepala babi tidak ada lagi, disuguhkan ayam di dalam piring sebagai makanan kehormatan. Ya awal-awal sih dari sisi perasaan memang nggak enak juga menerima ya. Tapi lama-lama setelah terbiasa ya sudah nggak ada lagi perasaan-perasaan sepertinya kurang terhormat gitu ya. Ya sampai sekarang saya anggap biasa saja, tidak ada masalah. Iya. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Waktu juga yang menyertakan kita. Dan ini luar biasa, Bapak telah menjadi inspirasi dalam 1 jam bersama dengan di Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Saya yakin ini sungguh memberkati banyak orang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dan keluarga. Salam kami untuk semua jemaat di sana. Shalom. Salam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini boleh mengambil bagian di dalam kesaksian Bapak Pendeta Foluha Bidayah. Senang sekali bahwa kami bisa mengenal Pak Foluha Bidayah yang setelah mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer kembali ke Nias untuk melayani di sana. Seorang yang memiliki kasih karunia yang khusus dari Tuhan dan kemudian juga punya komitmen yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan menaruhkan komitmen untuk setia melayani bahkan memberikan yang terbaik bagi pelayanan di Nias. Kami tahu bahwa pelayanan di Nias itu tidak gampang, penuh dengan tantangan. Apalagi akhir-akhir ini kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tantangan yang ada sekarang di Nias, baik itu dengan iman, budaya, dan lain sebagainya. Tetapi bersyukur ada anak Tuhan, ada hamba Tuhan yang punya komitmen untuk melayani dan memberikan yang terbaik untuk pelayanan di Nias. Tentu pelayanan ini penuh dengan tantangan. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa pelayanan itu adalah satu perjuangan. Seperti dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Penuh dengan tantangan, tetapi dikatakan bahwa Tuhan akan menolong sehingga jerih payah itu tidak akan sia-sia. Kemudian lebih daripada itu, supaya setiap kita yang melayani di Nias, khususnya juga Pak Volbit, ada satu bagian firman Tuhan yang harus terus menjadi landasan dalam kehidupan dan pelayanan, yaitu meneladani Sang Agung, Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menolong Pak Volbit dalam pelayanan yang sedang dihadapi dan akan dilayani terus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena ada seorang anak Tuhan yang Tuhan panggil beberapa puluh tahun yang lalu untuk melayani di Nias. Engkau memberikan satu beban dan juga komitmen, dan Engkau memperlengkapi dengan kasih karunia yang khusus dengan berbagai-bagai cara Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu melayani di sana dan ingin melakukan yang terbaik
bagi nias dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Kami tahu bahwa pelayanan di Nias penuh dengan tantangan sebagaimana firman-Mu. Tetapi kami bersandar dan kami mohon supaya mata hamba-Mu tetap memandang Tuhan Yesus yang agung itu yang mempercayakan pelayanan ini kepada hamba-Mu. Engkau menguatkan dan memberikan kekuatan dari hari ke hari. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga, istri dan anak-anak, dan juga pelayanan bersama dengan teman-teman sekerja. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hak istimewa yang Engkau berikan dan percayakan kepada hamba-Mu. Dan kami rindu Engkau terus menolong hamba-Mu bersama dengan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, terima kasih Ibu Pendeta Sari Mulia Sauyage yang juga hari ini Pak Benyamin Poe berulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Pendeta Benyamin. Tuhan memberkati Bapak pelayanan sekarang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Pendeta Fulwa Habidaya. Doa kami Bapak membawa perubahan pelayanan di Nias dan Indonesia. Dari Teluk Dalam, gereja, nama Tuhan terus bersinar. Sampai di sini pertemuan kita dan kesaksian ini akan kami upload ke YouTube menjadi dokumen yang Bapak Ibu bisa share kemana-mana, terus menjadi inspirasi sepanjang masa. Sampai di sini pertemuan kita dan juga acara-acara kami selanjutnya, baik Event Kids, Saturday Night Service, acara Boom, kiranya menjadi bagian kita untuk terus melayani pekerjaan Tuhan, mengabarkan Injil melalui media online seperti ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom.